Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Bu Leli selaku dosen mata kuliah Manajemen Internasional. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang analisis marketing mix yang dilakukan oleh PT Unilever. Sebelum kepada pemaparan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri ada Novia Puspitasari bersama dua rekan saya, ada Kanaya Tabieta dan Yudhistira Agustin. Oke, next sebelum pada pemaparan tentang marketing mix yang dilakukan oleh PT Unilever ini, kelompok kami ingin memperkenalkan tentang profil dari perusahaan PT Unilever ini. Jadi, PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi pada tahun 5 Desember 1933. Di mana awalnya bernama Liver Zip Fabriken NV yang beroperasi di Batavia dan mengubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1980. Dan perusahaan menjadi go public menjual sahamnya pada Bursa Efek di Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan customer product yaitu home and personal care, serta food and ice cream di Indonesia. Jadi rangkaian produk-produk Unilever ini mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti yang kita kenal adanya Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Bourbon, Royco, Bango, dan lain-lain. Oke, kita next masuk kepada analisis marketing mix yang dilakukan oleh PT Unilever. Jadi dalam hal ini PT Unilever melakukan marketing mixnya dengan 7P. Salah satunya yaitu di sini ada produk. Jadi hal yang dilakukan oleh PT Unilever yaitu yang pertama strategi diferensi produk, di mana Unilever Indonesia memiliki portofolio lebih dari 40 brand ternama di dunia. Brand-brand ini meliputi Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Royco, Bango, dan lain-lain. Strategi ini melakukan winning with brand and innovation, di mana dengan fokus pengembangan produk baru di kategori hand care, male grooming, home care, personal care, and food and beverage. Yang kedua yaitu PT Unilever melakukan inovasi produk dengan cara peluncuran varian baru seperti Magnum Red Velvet. Yang kedua yaitu pengembangan produk herbal seperti Pepsodent Herbal, serta yang terakhir yaitu adanya adaptasi produk sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat di Indonesia. Analisis marketing yang selanjutnya yaitu yang kedua ada price atau harga. Dalam konteks ini, PT Unilever melakukan strategi penetrasi harga di mana yang pertama menerapkan strategi kepemimpinan harga rendah atau low price leadership. Yang kedua yaitu harga produk relatif murah namun sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu adopsi orientasi persaingan dalam penetapan harga. Dan yang terakhir yaitu melakukan strategi harga sensitif karena berada dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu adanya taktik pricing, di mana PT Unilever melakukan penetrasi harga rendah untuk memasuki pangsa pasar yang lebih luas. Yang kedua yaitu penyesuaian harga berdasarkan daya beli masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya strategi bundling dan promosi harga khusus. Bisa dilihat dengan pamflet atau flyer yang dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Selanjutnya ada place atau distribusi. Jaringan distribusi luas yaitu yang pertama distribusi melalui gudang distribusi, supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung eceran. Yang kedua memiliki 9 pabrik yang berlokasi di Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Yang ketiga kemitraan strategis dengan platform digital seperti Gojek melalui layanan GoToko. Yang keempat ekspansi ekspor ke Singapura, Jepang, dan Australia. Promotion atau promosi. Integrated Marketing Communication terdiri dari 4, yaitu periklanan, kampanye iklan melalui media elektronik seperti media sosial, TV, dan media cetak. Yang kedua, promosi penjualan, program kupon gratis, sampel produk, dan diskon khusus saat peluncuran produk baru. Yang ketiga, hubungan masyarakat, sponsorship acara, kemitraan dengan organisasi sosial. Dan yang keempat, yaitu penjualan personal, interaksi langsung dengan retailer dan distributor.
Selanjutnya ada digital marketing, yaitu kampanye media sosial yang intensif, konten marketing melalui website, dan engagement program dengan consumer people atau SDM. Yang pertama, Human Resource Excellence, terdiri dari lebih dari 4.000 karyawan berkontribusi dalam bisnis. Selanjutnya, program Unilever Future Leaders Program atau UFLP untuk pengembangan talenta. Selanjutnya ada kemitraan dengan INSEAD dan University of Melbourne untuk pelatihan kelas dunia. Selanjutnya ada terpilih sebagai Employer of Choice nomor 1 di Indonesia selama 7 tahun berturut-turut. Selanjutnya ada Employer Value Proposition. Yang pertama ada asuransi kesehatan terbaik. Selanjutnya ada program kepemilikan mobil dan rumah. Selanjutnya ada fasilitas kantor lengkap, kafe, salon, ruang hiburan, klinik, dan perpustakaan. Selanjutnya ada work-life balance dengan fleksibilitas kerja. Untuk di slide berikutnya ada proses, yaitu adanya operational excellence yang meliputi supply chain management yang terintegrasi dari searching bahan baku hingga pendistribusian. Yang kedua, adanya proses produksi yang telah tersertifikasi halal MUI, dan selanjutnya ada sistem quality control yang ketat untuk memastikan standar internasional, dan yang terakhir adanya customer service yang responsif dan efisien. Selanjutnya ada innovation process, yaitu meliputi R&D center untuk pengembangan produk sesuai kebutuhan lokal. Selanjutnya ada proses improvement yang berkelanjutan, dan yang terakhir adanya sustainability practice dalam seluruh rantai operasi. Next, untuk di slide berikutnya ada physical evidence atau bukti fisik yang meliputi brand identity dan visual element. Yaitu yang pertama adanya logo dan kemasan produk yang mudah dikenali oleh konsumen. Yang kedua, adanya konsistensi visual brand di seluruh touch point. Yang ketiga, adanya packaging design yang menarik dan fungsional. Dan yang terakhir, adanya point of sale material yang mendukung brand image. Dan yang kedua, adanya facility dan environment, yaitu meliputi kantor pusat modern di Tangerang. Selanjutnya, ada pabrik dengan teknologi canggih di Cikarang dan Surabaya. Selanjutnya, ada retail presence yang kuat di berbagai channel, dan yang terakhir adanya digital presence melalui website dan media sosial. Selanjutnya ada keunggulan strategi 7P Unilever yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adanya integrated approach yang semua elemen 7P saling mendukung dan terintegrasi. Yang kedua, adanya local adaptation, di mana strategi disesuaikan dengan karakteristik pasar di Indonesia. Yang ketiga, adanya sustainability focus, yaitu implementasi The Unilever Compass untuk bisnis yang berkelanjutan. Dan yang keempat, adanya innovation driven, yaitu continuous innovation dalam produk dan proses. Dan yang terakhir, adanya strong brand portfolio yang diversifikasi risiko melalui multiple brands. Selanjutnya adalah hasil dan dampak berdasarkan kantor brand footprint Indonesia di 2024. Yang pertama ada Royco yang menduduki posisi keempat dari 10 merek teratas. Yang kedua adanya Pepsodent sebagai merek perawatan pribadi yang paling dipilih. Dan yang ketiga adanya Glow & Lovely sebagai merek kecantikan yang paling dipilih. Dan yang terakhir adanya Sunlight sebagai merek perawatan rumah tangga yang paling dipilih di masyarakat Indonesia. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini, yaitu adanya kesimpulan, di mana strategi marketing mix 7P PT Unilever Indonesia terbukti efektif dalam mempertahankan posisi market leader yang terintegrasi kuat antara ketujuh elemen ini, ditambah dengan adanya fokus pada inovasi, kualitas, dan sustainability yang menjadi kunci kesuksesan perusahaan dalam menghadapi persaingan ketat di industri FMCG di Indonesia.